Halo semua, seperti kita ketahui ya, masa-masa sekolah adalah masa yang menyenangkan bagi beberapa orang. Zaman-zamannya bucin, zaman-zamannya suka lawan jenis, pacaran, cinta monyet, PDKT, dan hal lainnya yang lumayan lucu lah ya kalau diingat. Kali ini aku mau bagiin beberapa kisah masa-masa sekolah. Oke, kita masuk ke kisah yang pertama ya. Gue pernah suka sama teman sekelas. Terus tiba-tiba dia bikin gue baper dengan bercandain gue dan gendong gue kayak pengantin. Tapi endingnya gue malah dimasukin ke tong sampah depan kelas. Emang tuh orang untung cinta. Lanjut. Bukan di sekolahku tapi di sekolah lain, soalnya rame banget. Ada yang nembak pacarnya pas jam kelas. Dia bawa mobil yang udah didekor rame gitu. Terus masuk ke lapangan sekolah, keliling gitu, klaksonin mulu sampai orang-orang keluar kelas. Jadi nembaknya di tengah lapangan, dilihat murid sama guru. By the way, dia udah izin ke guru-guru sampai ke sekolah-sekolah mau ngelakuin itu ya, orang kaya. Privilege ya. Next, waktu mos ditepuk-tepuk sambil dibisikin suruh makan waktu sakit sama kakel yang super galak. Tapi gak tahu kenapa bagiku dia orang yang lembut banget. Terus pas ulang tahun dia jadi kado buat aku. Iya, dia bukan ngasih, tapi dia yang jadi kado buat aku. Iya, dianya sendiri. Mana pas lagi tes. Tapi sekarang dia udah nikah sama orang lain. Oke, next ya. Dulu waktu SMP ngefans banget sama kakel. Yang dia lewat aja tuh gue girang banget. Plot twistnya pas SMA dengan kakel yang sama, kita jadi satu project. Dan tada, jadi deket. Alias ini gak aku mau pamer aja. Next ya. Aku baru tahu dari temanku, ternyata selama ini doi aku selama SMP tuh nemenin aku balik, tapi dari jauh. I have no idea. Jadi aku selalu dijemput sama ibuku, tapi harus jalan dulu. Nah, ternyata selama beberapa bulan gitu, dia selalu di belakang aku sampai aku ketemu ibuku. Semua temanku tahu aku suka sama dia. Makanya mereka bilang ke aku, tapi bilangnya telat ya, itu sesudah dia lulus karena dia kakel. Mereka bilang, jujur, gue awalnya gak mau ngasih tahu karena mungkin dia cuma jalan doang. Tapi ini berlangsung berbulan-bulan, bikin gue bingung selalu ada lu. Sebenarnya ini salah satu dari kisah aku sama dia, tapi gak tahu atau enggak. Menurut kalian gimana? Next ya. Waktu itu ada acara di sekolah gitu. Terus kalau ada acara suka ada surat kaleng dibacain lewat DM akun OSIS. Waktu itu ada surat kaleng buat aku. Buat titik aku sensor ya namanya, dari 12 IPA 3. Hati-hati ya bawa motornya, nanti jatuh lagi. Udah curiga ke teman kelas bercandain aku,
tapi nggak ada yang ngirim. Malu banget boy dibacain pakai mic di tengah lapangan. Sampai sekarang udah lulus nggak tahu siapa yang ngirim. Cari tahu dong mbak. Lanjut ya. Ditembak di parkiran sekolah, disaksiin seluruh siswi sekolah. Teman-teman doi yang cewek bawa balon, teman-temannya yang cowok nyanyiin lagu bukti, dan dia bawain buket isinya susu dan coklat banyak banget. Dan dia ngeprint kata-kata ditempel di styrofoam. Jadi styrofoamnya di slide gitu sama dia sambil dibuang. Jadi gak salah bacanya. Nama dia, buat kamu yang sudah membuka hatiku, apakah kamu mau menerimaku menjadi pacarmu? Berhubung sudah bertahun-tahun, jadi agak lupa kata-katanya. Ya, seperti itulah. Sekali kisah orang-orang. Next. Waktu SD kelas 3, temen cowok di kelasku ternyata suka sama aku. Terus yang awalnya kita main bareng biasa, tiba-tiba waktu pulang sekolah dia didorong sama temen-temennya cewek ke arahku. Pas itu aku lagi duduk dan aku bingung banget dia ngapain, tapi dia kelihatan salting banget. Iya lucu banget masih SD. Next ya. Pernah dinyanyiin semua tentang kita pas acara pramuka. Pas api unggunnya, dianya sambil nangis juga. Dan gue nangis kejer di pojokan karena waktu itu kita baru putus. Dan aku langsung jadian sama temennya. Aku tersadar kalau itu salah. Terus satu sekolah tahu kalau nyanyian itu buat aku. Sampai guru aku bilang gini, untuk siapapun yang nyakitin orang ini, kamu keterlaluan. Terus temennya yang waktu itu pacarku juga nangis di tenda. Nyesel udah ngerusak hubungan aku sama dia. Next ya. Teman sekelas nge-ship gue sama si A karena sering lihat gue berantem atau bercanda bareng. Tapi ada si S yang juga deketin gue sampai rela gak naik angkot langganan buat nganterin gue pulang sekolah. Terus temen deket gue bilang ke gue kalau ada si D waktu itu mau nembak gue, tapi gak jadi karena gue deket sama si S ini. Next. Pernah suka sama Kakel waktu itu di tangga saling lihat-lihatan. Terus dia gak tahu nama aku siapa. Taunya pacar sahabatku dong. Padahal sebenarnya gue suka sama si Kakel itu. Pas hubungannya agak renggang sih Kakel sama sahabatku, gue pura-pura aja bantuin biar gak putus. Padahal mah pengen deket aja. Waktu SD, gak tahu ini apa enggak, gue pernah suka sama teman sekelas yang direbutin Kakel-Kakel. Kami sahabatan dari kelas 2 mungkin. Terus pas kelas 5 atau 6, gue ngejauh karena agak-agak nyaman gitu. Takut jadi omongan Kakel. Terus dia kasih gue gelang. Terus bilang kalau temennya nitip itu ke gue. Ya gue bingung dong. Ternyata macem-macem deh. Gelang itu dari dia. Terus ya udah gue pakai tapi sebentar doang. Kan karena gue udah ngehindar banget dari dia. Terus dia gak kapok, malah beliin cincin dalam kotak permen. Terus dia suruh buka tangan aku kan. Aku kira mau ngasih aku permen, ternyata ngasih cincin. Gak cuma satu cincin. Sering banget dia ngasih kode-kode pakai angka-angka gitu. Terus macem-macem lah pokoknya. Tapi sekarang udah lama banget gak ketemu, soalnya SMP udah gak satu sekolah. Kangen banget punya sahabat cowok yang baik. Lucu ya. Next. Pas PKL, aku kalau sholat kan belakangan.
gak ikut jemaah gara-gara masih banyak kerjaan. Terus suatu hari aku mau sholat, ada mas-mas mau sholat juga. Terus aku jadi makmumnya. Entah kebetulan apa gimana, kita jadi sering sholat bareng. Pas aku udah selesai PKL-nya, mbak-mbak yang kerja di sana cerita ke aku kalau aku ditanyain mas-mas itu. Katanya mau minta nomor, tapi malah aku udah keburu selesai PKL-nya. By the way, mas-masnya itu bukan pegawai kantor tempat aku PKL. Dia beda kantor, cuma sering ke kantor aku gitu. Padahal kita nggak saling sapa, masnya cuma bilang mau jamaah, terus aku yain aja. Ya ampun, jadi kangen PKL. Next ya, nasi coklat, antar jemput, treat her like a princess, satu sekolah tahu. Karena aku orangnya romantis. Iya, ini ekspektasi aja sih. Nggak lucu itu. Oke, udah dulu ya kali ini berbagi kisah ulangnya. Kalau kalian masih mau lanjut, bisa komen di bawah ya. Atau barangkali kalian punya kisah ulu yang sejenis, bisa saling berbagi di komen. Thank you. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa kalian nyalakan loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. See you.